dengan saya, Sarah Dinawati dengan NIM 19000286. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai topik dari administrasi dan supervisi pendidikan, yakni administrasi layanan khusus. Kita akan coba bahas apa itu administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus ialah berupa layanan atau kegiatan memberikan satu kondisi, satu kenyamanan buat orang yang kita layani. Namanya juga kayak layanan paripurna, yang mana berarti ini disengaja dan kondisinya luar biasa. Sama dengan analoginya dengan teman dan teman khusus. Kalau teman siapa saja dan sifatnya biasa aja gitu. Tapi kalau teman khusus, perlakuannya itu ya khusus gitu. Segala sesuatu yang kita kasih itu khusus, kayak perhatiannya khusus, segala sesuatu yang kita lakukan dengan dia tuh hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang lebih detail, lebih inti, jadi lebih khusus lah, tidak dilakukan dengan beda dengan yang dilakukan dengan teman biasa gitu. Begitu juga dari sisi teori, dari sisi pemahaman kita di dalam bahasa Indonesia. Layanan khusus berarti layanan tersebut benar-benar disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Sekolah ya untuk siswa, kalau perguruan tinggi ya untuk mahasiswa. Jadi layanannya disediakan untuk siswa kalau di sekolah, dan untuk perguruan tinggi itu untuk mahasiswa. Nah, sekarang kita lihat dari sisi pengertiannya. Administrasi layanan khusus ialah memberikan secara khusus suatu usaha terprogram, terencana yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar sekolah atau di kelas, tapi secara khusus, lagi-lagi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didik agar mereka lebih nyaman, lebih puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Meskipun tidak secara langsung, tapi ini berdampak. Ini layanan khusus ini memberikan dampak baik positif ataupun negatif. Nah, kita lihat apa saja jenis-jenis layanan khusus yang tidak semestinya disediakan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada peserta didik. Apa benar-benar dilakukan secara khusus dalam artian khusus yang sebenarnya? Nah, kita nanti bisa sama-sama menilai karena kita yang merasakan sebagai dulunya peserta didik mengenai setiap layanan yang diberikan secara khusus oleh sekolah atau perguruan tinggi saat kita menjadi peserta didik tadi. Di antaranya layanannya ada layanan perpustakaan, layanan laboratorium, layanan UKS, kafeteria ini juga termasuk layanan yang disediakan oleh sekolah karena memberikan impact secara tidak langsung bagi proses belajar mengajar. Ada sarana ibadah, jadi tiap fakultas sekurang-kurangnya memiliki tempat ibadah satu minimal. Yang khusus disediakan dengan tingkat kebersihan, tingkat kenyamanan yang baik lah, yang optimal. Dan ada juga asrama, layanan koperasi, layanan transportasi, toilet, yang mana ini masuk ke dalam layanan khusus. Apakah layak, apakah nyaman, bahkan itu harus diperhatikan ya, karena setiap seperti yang dikatakan orang-orang seni, setiap manusia, orang seni selalu bilang, para pemerhati musik selalu bilang yang butuh ide kreatif juga selalu bilang, para penulis juga selalu bilang toilet bisa jadi salah satu tempat yang bisa mengundang ide-ide cemerlang,
maka perlu diperhatikan kenyamanan, kebersihan dari si toilet ini agar dapat menopang proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Coba kita bayangkan kalau misalnya WC atau toilet di sekolah atau perguruan tinggi kita itu kurang bersih, kurang nyaman. Pasti jika kita sedang ada panggilan alam, tapi ternyata tempatnya tidak atau kurang nyaman, akan menghambat juga kan, kayak jadinya susah gitu untuk berlangsungnya panggilan alam tadi secara optimal gitu. Jadinya malah kayak bau gitu, nggak nyaman gitu. Nantinya malah jadinya kita nggak jadi gitu panggilan alamnya. Nah, akhirnya juga jadinya sakit perut. Nah, sakit perut ini bisa sangat bisa menghambat proses belajar mengajar. Jadi ini malah jadi suatu hambatan, bukannya toilet bukan jadi suatu penunjang, malah jadi faktor penghambat proses belajar mengajar. Nah, otomatis kan kebal tadi tuh yang sakit perut itu, jadi kita di kelas atau di sekolah tidak fokus untuk menerima pembelajaran materi belajar. Jadi maka walaupun secara tidak langsung menunjang, tapi dia memberi efek atau dampak berimpact yang luar biasa bagi proses belajar mengajar. Nah, itu dia perlu diperhatikan setiap aspek-aspek yang ada terkait layanan khusus di sekolah atau kelas. Nah, kita akan coba lihat satu persatu apa saja layanannya. Namun mungkin tidak akan secara menyeluruh ya, tapi paling tidak kita tahu terkait layanan khusus yang ada di sekolah. Yang pertama layanan perpus atau layanan perpustakaan. In our mind, di pikiran kita pasti tempatnya sejuk, enak, perpus ini nyaman, perpus menyediakan sumber belajar yang isinya buku. Kalau yang zaman sekarang perpustakaan isinya tidak hanya buku, ada jurnal elektronik, buku elektronik, artikel elektronik, yang mana kita bisa hunting all of the world gitu, apa semua yang ada di dunia ini di sana gitu, dengan hanya caranya menekan touch dengan jari. Ini yang harapan di kita sebagai peserta didik atau mahasiswa terkait dengan perpustakaan. Nah, yang jadi pertanyaan, di sekolah ada perpustakaan tidak? Ruangannya seberapa besar? Cukup memadai tidak untuk seluruh mahasiswa atau seluruh peserta didik masuk jika ingin meminjam buku? Apakah tidak nantinya sumpek atau sempit, yang mana nantinya tidak nyaman? Jadinya ruangannya nyaman nggak, sejuk nggak? Kalau panas gimana? Kita ini akan bertahan duduk di sana. Jadi maka perlu kondisi yang nyaman, kondisi yang tenang, kondisi yang memadai untuk peserta didik atau mahasiswa nyaman mau duduk di perpustakaan. Maka jika malah peserta didik ini atau mahasiswa ini tidak nyaman, kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena kondisinya pun tidak kondusif gitu untuk mereka melakukan kegiatan di dalam perpustakaan. Nah ini akibatnya makanya Indonesia memiliki tingkat minat untuk baca yang sangat rendah gitu. Jadi karena ini faktor-faktor penghambatnya, jadi karena tempatnya, sumber belajarnya kita tidak memungkinkan untuk mereka belajar atau membaca buku di perpustakaan. Nah, jadi kita nggak bisa compare ini, nggak bisa kita bandingin dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Ini kualitasnya nggak akan mungkin sama karena komponen penunjangnya banyak yang nggak sama juga. Jadi nggak apple to apple lah istilahnya untuk dijadikan bandingan. Karena di luar mereka bisa bertahan karena kalau di luar mereka bisa, peserta didik dan mahasiswa bisa bertahan begitu lama, begitu nyaman, begitu enak di perpustakaan, karena
karena keadaannya begitu sepi, walaupun mereka di dalam perpustakaan banyak orangnya gitu, tapi mereka kok tapi karena situasinya kondusif dan nyaman, sehingga mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Keadaan kondusif tadi bisa terjadi gitu, bisa terjalin. Jadi perpustakaannya lebih cozy lah istilahnya, kalau zaman sekarang lebih nyaman gitu. Nah itu yang kedua. Kalau udara panas, bukunya ada nggak? Kalau ada, bukunya tahun-tahun berapa? Kebanyakan tahun-tahun jebot. Nah ini di-upgrade nggak? Di-update nggak? Diperbarui lagi nggak? Sebagian sekolah enggak. Sebagian sekolah ada, tapi sebagian lagi banyak yang tidak. Maaf bilang, di daerah, jangankan di daerah, di perkotaan saja banyak yang buku-bukunya belum memadai, belum mumpuni sesuai dengan perkembangan zaman. Kebanyakan buku-bukunya buku-buku lama, yang padahal buku-buku ini tiap tahun, tiap saat terus berkembang, ilmu-ilmu pengetahuan terus berkembang, buku baru akan terus muncul. Dan untuk hari ini, setidaknya hari ini, perpustakaan itu nggak cuma buku, udah saatnya ada e-book, buku elektronik tadi, ada e-jurnal atau jurnal elektronik, dan layanan tapes, kayak tapes recorder, yang mana ini berguna untuk menunjang proses belajar mengajar, laptop atau PC atau komputer di mana-mana, sehingga mereka bisa hunting mengenai pembelajaran di sekolah atau di kelas, pembelajaran virtual, sehingga sebelum masuk kelas berikutnya mereka bisa mencari atau mempelajari atau mengerjakan tugas terlebih dahulu gitu. Jadi ini yang jadi PR untuk kita, untuk upgrade layanan perpustakaan ini gitu. Punya tahun jebot kadang berdebu. Kenapa? Karena ini tidak dilayani secara khusus gitu, sesuai dengan bidangnya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak petugasnya. Sekolah nggak punya anggaran, sehingga guru yang ditugaskan untuk menjadi petugas di perpustakaan. Nah ini sampai mana? Beliau bisa jadi sibuk, beliau mesti, guru-gurunya mesti mengajar, melakukan hal-hal lain, yang mana kadang tidak optimal jadinya layanan khusus ke perpustakaannya. Nah kalau siswa, mana mungkin mereka juga akan belajar. Ini dilematis sebenarnya, sehingga as we know, seperti yang kita tahu, barangnya ada, layanan khususnya nggak ada. Layanan yang diberi hanya dibentuk fisik doang ini kadang belum terpenuhi, apalagi batinnya, sehingga kebutuhan mereka, keinginan mereka terkait layanan perpustakaan menjadi nomor sekian. Jadi lagi-lagi tidak bisa disalahkan peserta didik kenapa zaman sekarang, kenapa daya minat mereka, daya baca mereka rendah gitu, apalagi anak-anak milenial yang mana masuk ke kategori generation Z generation, yang mana mereka tidak read a book lagi gitu. Mereka nggak membaca buku doang, mereka hidup di dua zaman. Di generasi milenial ini hidup di dua zaman, dari mereka yang tidak tahu internet sampai mereka punya internet. Nah jika sekarang mereka sudah mulai masuk ke dunia digital, nah sekolah atau layanan perpustakaan juga harus sama ikut mengikuti perkembangan zaman, agar nantinya mereka tetap memiliki minat baca yang tinggi gitu. Mereka tetap mempunyai harapan yang tinggi kepada perpustakaan untuk memperbarui, untuk mengupgrade buku-buku sesuai dengan zaman, sesuai dengan teknologi, sehingga mereka nanti tetap memiliki keinginan untuk membaca secara optimal gitu. Mereka tidak cuma seperti yang saya katakan tadi, mereka generasi milenial, PC, laptop, HP. Nah yang ini makanya perlu disediakan, ini bisa nggak disediakan oleh sekolah gitu, biaya dari mana? Nah sekarang kita lihat selanjutnya fungsi dari perpustakaan. Nah kadang fungsi-fungsi ini di sekolah belum tentu ada. Jangankan di sekolah, di perguruan tinggi juga kadang layanan ini fungsi-fungsi ini belum mampu dipenuhi secara
menyeluruh, yang mana nantinya akan memberi kenyamanan untuk mahasiswa atau peserta didik, yang mana diantaranya nih ya, fungsi perpustakaan yang pertama as we know, yang kita tahu ialah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yakni memberi dampak, memberikan layanan kepada siswa, kepada peserta didik, kepada mahasiswa untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan dengan cara mempelajari kembali semua materi-materi yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang telah diberi oleh guru atau dosen, sehingga peserta didik atau mahasiswa bisa melengkapi tugasnya, mencari tugasnya, menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh dosen atau guru, sehingga nantinya peserta didik yang rajin akan selalu mencari apa yang mereka mau sesuai yang diajarkan oleh guru. Kemudian mereka akan pergi ke perpus, move to the perpus, move to the library to finish all assignment gitu, untuk menyelesaikan semua tugasnya. Nah, tapi kalau dilakukan pada kondisi tadi, jika kita bandingkan dengan kondisi tadi ya, kondisi fasilitas yang belum memadai dan layanan khusus yang dari perpustakaan seperti petugasnya tidak ada dan buku-bukunya belum di-upgrade, apakah mungkin fungsi pendidikan ini berjalan dengan optimal? Uang baru masuk aja udah panas, berdebu, kadang-kadang petugasnya nggak ada. Nah, atau yang dicari bukunya nggak ketemu. Berarti kan bisa jadi fungsi pendidikan ini skip di layanan perpustakaan. Yang kedua, fungsi informasi. Fungsi informasi menjadi tempat mencari informasi berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu yang dirasakan oleh peserta didik atau mahasiswa. Nah, yang diingin tahu itu terkait dengan all of the world gitu, semua terkait yang ada di dunia, yang ada di bumi ini. Nah, berarti yang diperlukan sekarang itu perangkat komputer yang lengkap. Kalau di zaman sekarang ya, di zaman digitalisasi ini, yang kita perlukan ialah perangkat komputer yang lengkap, wifi yang kuat, sehingga mereka bisa menjelajahi semua hal terkait yang ada di bumi ini, terkait all of the world tadi, di komputer sesuai dengan apa yang mereka inginkan dalam konteks pendidikan. Nah, yang ketiga, fungsi rekreasi. Nah, ini juga jadi hal yang sangat dipersoalkan, yang sangat jadi persoalan, karena rekreasi bukan berarti mereka jalan-jalan di perpus, tapi mereka bisa melanglang buana pikirannya, pandangannya, matanya melalui tools yang ada di laptop dan komputer. Begitu cepat mereka bisa melihat universitas di luar yang populer, yang perguruan tinggi yang hebat di luar negeri, e-learning, atau metode pembelajaran berbasis network atau internet di luar, jurnal online, jurnal yang berbasis elektronik, artikel, bisa melihat bagaimana keadaan satu kota, satu negara, yang mana akhirnya yang jadi pertanyaan ialah, ada nggak PC di perpus? Tidak pus, tapi ada perangkatnya. Bisa nggak? Tetap bisa berjalan nggak? Is it okay? Is not okay? Isn't it? Perangkatnya banyak. Perangkatnya berapa banyak? Apakah memungkinkan sebagian besar peserta didik mendapatkan layanan itu? Apakah memungkinkan sebagian besar peserta didik mendapatkan layanan itu? Jangankan di sekolah, di perguruan tinggi saja belum tentu. Kalau toh ada laptop, komputer dan disediakan, apakah diikuti dengan pemenuhan wifi atau internet network yang memadai, yang sampai ke nantinya terkait dengan dunia yang mereka inginkan? Karena tanpa adanya wifi atau internet network ini, sama aja mereka tidak bisa merekreasikan segala sesuatu yang mereka inginkan gitu. Jadi rekreasinya tidak akan terjadi. Nah, yang keempat, ini juga jadi yang tadi bermasalah juga ya. Yang keempat, fungsi penelitian. Menggunakan perpus sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui, terhadap berbagai pertanyaan ilmiah yang ada dalam pikiran mereka. Peserta didik kadang-kadang lahir sebagai orang yang mumpuni, orang-orang hebat, yang memiliki hasrat ingin tahu yang tinggi, yang harus bertanya ke guru, atau justru sudah bertanya ke guru yang kadang-kadang jawabannya tidak
atau kurang memuaskan karena tidak semua guru yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan. Sementara peserta didik ada di tengah wadah-wadah atau ada di tengah zaman yang mana menuntut terjadinya perubahan, menuntut terjadinya perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, yang mana ini bertujuan untuk agar pemikirannya dapat terus berkembang. Hasrat ingin tahu mereka tersalurkan dengan benar. Nah, oke, kalau mereka di rumah have capacity to do search to define something new, untuk menemukan, mereka punya kapasitas untuk menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang mereka ingin tahu di rumah. Kalau orang tuanya memiliki a good of economy gitu, mereka memiliki ekonomi yang baik, jadi bisa menunjang anaknya, memfasilitasi anaknya untuk memenuhi kebutuhan rasa ingin tahu anaknya tadi. Kalau tidak, bagaimana? Kalau ternyata orang tuanya tidak bisa menunjang, tidak bisa memfasilitasi keinginan untuk memenuhi keinginan anak tadi, bagaimana gitu. Jadi mereka hopefully harapannya di sekolah mereka bisa survive gitu, bisa berkembang. Di rumah jangankan PC atau laptop, kadang wifi atau kuota aja tidak terbeli gitu. Dengan di sekolah harapannya hopefully mereka, kemampuan anak-anak dengan di sekolah, hopefully kemampuan mereka, anak-anak yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, tapi mereka lahir dengan kemampuan yang cerdas, yang luar biasa, itu harusnya terkalkulasikan, tercreate, terdesain, terarah dengan baik di sekolah, sehingga mereka bisa memenuhi hasrat mereka untuk berkembang layaknya peserta didik yang have a good facility gitu, have enough facility gitu. Jadi ya mereka diharapkan berkembang gitu. Kalau di sekolah fasilitasnya memadai, walaupun mereka memiliki ekonomi yang menengah ke bawah, tapi mereka tetap bisa berkembang sesuai dengan berkembang sama dengan orang-orang peserta didik lain yang memiliki fasilitas yang cukup gitu, dan ekonomi yang baik tadi gitu, sama setara kemampuan mereka. Nah, ini yang kadang bermasalah. Kita compare lagi, kita bandingkan lagi, jangankan di sekolah, di perguruan tinggi saja kadang belum terpenuhi syarat dan fungsi yang telah kita jelaskan tadi. Bukan underestimate ya, bukan kita memandang sebelah mata, tapi yang salahnya ya nggak tahu gitu di mana nih, karena tidak bisa kita jadikan patokan gitu kesalahannya di siapa. Tapi minimal jika kita lihat sekolah swasta yang mereka punya anggaran, punya perhatian terhadap punya perhatian ke arah sana, mereka sudah mulai melakukan hal-hal tadi berupa digitalisasi buku tadi yang sudah terkelola dengan cukup baik gitu, yang punya fungsi-fungsi yang tadi kita jelaskan, yang tadi kita bahas itu sudah mulai berjalan satu persatu, meski belum sempurna. Yang terimplikasi, yang rencanakan, yang terprepare di balik setiap fungsi perpustakaan sebagai layanan khusus ini. Selanjutnya, laboratorium. Ini in case sama kayak perpustakaan tadi. Laboratorium sebagai sarana penunjang baik tertutup maupun terbuka yang dilakukan oleh peserta didik, mahasiswa maupun guru untuk pelaksanaan praktikum, penyelidikan, penelitian, percobaan, pengembangan, atau bahan-bahan pembakuan banyak. Nah, setiap sekolah, setiap perguruan tinggi harus memiliki laboratorium sebagai layanan khusus yang mumpuni, karena ini adalah prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Teori yang didapat di sekolah uji cobanya di laboratorium. Kalau peralatannya tidak ada, tidak lengkap, percobaan tidak akan bisa dilakukan dengan optimal. Nah, sehingga pertanyaan tentang teori-teori yang dibahas tidak terjawab gitu. Kadang kita perlu aware nih tentang hal kayak gini nih, tentang laboratorium yang kurang memadai. Nah, so next, what are we gonna do?
apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ini dia jadi tugas atau PR yang harus diselesaikan. Nah, ini dia tugas atau PR yang harus diselesaikan oleh sekolah, yang mana ini benar-benar dijadikan dan disediakan secara khusus sehingga nantinya bisa menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi fungsi dari laboratorium. Nah, UKS in case-nya ini lebih parah lagi nih daripada dua hal tadi, dua topik tadi. UKS it's mean usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dilakukan di sekolah, di mana suatu layanan yang diberikan kepada semua siswa atau peserta didik yang ada agar mereka tetap sehat, agar mereka tetap fit dalam proses pembelajaran. Ketika terjadi satu kondisi yang membuat mereka perlu layanan kesehatan, agar punya tempat, agar mereka tidak perlu pulang, agar ketika tidak harus segera dibawa ke rumah sakit, mereka tetap bisa diberi layanan minimal. Kalau memang kondisinya masih bisa di-hire, masih bisa diatasi, UKS bisa dijadikan tempat sebagai layanan tadi. Nah, peserta didik dijadikan sebagai, nah ini dia, jadi sasaran utama dari UKS ialah peserta didik. Dalam konteks ini UKS dijadikan solusi jika peserta didik sakit, contohnya sakit perut, sakit kepala, pingsan, yang mana itu bisa dijadikan patokan, itu bisa dijadikan layanan utama. Pertanyaannya ada dua, ada petugasnya. Apa petugasnya memang orang yang mengerti? Apa ada kerjasama antara perguruan tinggi dengan tenaga kesehatan? Karena yang ngerti kesehatan itu tidak bisa siswa saja, tidak bisa guru, karena mereka perlu penanganan khusus agar tidak salah pada saat pengambilan keputusan terkait penyakit yang yang peserta didik rasakan gitu. Nah, yang kedua, apakah ada obat-obatan yang menunjang? Karena ada mungkin, tapi jika expired, apakah diperbarui? Maaf bilang, banyak fakta-fakta dari penelitian atau pengawasan, hampir semuanya begitu. Yang ada paling obat merah, obat sakit kepala, plester, yang general saja. Nah, bagaimana UKS bisa menunjang proses pembelajaran? Harusnya yang sakit perut begini bisa langsung dibawa ke UKS, dan dalam waktu beberapa lama mereka bisa membaik dan masuk kembali ke dalam kelas. Belum bicara mengenai keuangannya nih, tenaga medisnya, tapi itu yang terjadi, sehingga harus ada satu kondisi sebagai layanan peserta didik sehingga mereka bisa nyaman ketika ada sakit. Maaf ya, yang kayak kita perempuan datang bulan sakit perut, itu bisa jadi layanan UKS ini diharapkan bisa jadi layanan yang bisa mengatasi penyakit terkait dengan kendala-kendala ini dengan benar gitu. Jadi UKS dijadikan ruangan istirahat, maka perlu tempat yang nyaman. Semoga ini jadi bahan. Nah, ini semoga jadi bahan untuk dijadikan patokan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang tadi. Nah, ketika pengambil kebijakan, pengelola pendidikan akan melakukan perubahan, ini menjadi bagian sentral yang seharusnya difikirkan. Ingat definisi khusus atau layanan secara khusus dilayani agar memberikan yang terbaik sehingga berdampak baik dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, kafetaria. Kafetaria adalah layanan wadah berupa tempat makanan atau minuman, yang mana jadi pada istirahat di sela proses pembelajaran, ketika mereka telat masuk sekolah dan tidak sarapan di rumah, guru bisa memberikan kesempatan untuk sarapan melalui strategi yang didesain sehingga ini tidak dijadikan peluang bagi siswa untuk cabut, karena banyak kafe yang ada di sekolah ini dijadikan tempat untuk cabut oleh peserta didik. Artinya tidak terjalin kerjasama antara pengelola kafe dengan sekolah. Harusnya ini terjalin agar meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Kita belum bicara tentang kesehatan makanan, berapa banyak peserta didik yang keracunan akibat kadaluarsa, belum lagi persoalan tentang kafe yang ada di tengah sekolah yang kecil. Ini masaknya di situ sehingga harumnya sampai ke penjuru kelas. Ini jadi bukan malah menopang, malah jadinya mengganggu proses pembelajaran karena pikiran mereka terpecah gitu. Belum masak, di situ resiko listrik, kebakaran, basah yang
berakibat jorok. Dan apa untungnya bagi sekolah? Harusnya ini didesain, dikelola oleh sekolah dan dilaksanakan dengan baik gitu. Silahkan ambil di masyarakat, tapi ikuti aturan yang ditetapkan oleh sekolah, karena ini layanan khusus yang diberikan sekolah, sehingga peserta didik akan sehat, makanan terjamin. Ketika diizinkan mereka keluar, ada surat yang ditandatangani, atau ada kondisi ada sinyal khusus yang bisa dipahami oleh pengelola sekolah jika ada yang cabut di jam belajar gitu. Kita lihat kafe banyak untuk cowok yang kebanyakan dijadikan tempat untuk merokok dan dimanfaatkan oleh pemilik kafe sebagai income atau pemasukan atau keuntungan bagi mereka gitu. Maka ini harus dimanage, dikelola dengan baik dan benar, ditetapkan oleh minimal SOP yang jelas, dan ada presentase untuk dibayar kepada sekolah terkait dengan lahan yang digunakan gitu. Jadi ada income untuk sekolah untuk mengelola kafetaria tadi. Makanan yang diizinkan, diperhatikan menu yang dishuffle, yang diubah-ubah sehingga peserta didik tidak bosan, tidak menyebabkan peserta didik mencari keluar gitu. Nah, diperhatikan juga harga-harganya, kebersihannya, sehingga mereka bisa dinilai layak atau tidaknya, atau perlu diberhentikan jika di luar garis tersebut, di luar garis dari kebersihannya kurang atau harganya terlalu tinggi gitu. Jadi mereka bisa dipantau, bisa dinilai karena ada patokan dari SOP tadi, agar betul-betul menunjang proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir, sarana ibadah. Ini cukup memprihatinkan nih, tapi beberapa perguruan tinggi udah mulai, artinya minimal satu fakultas ada satu musola yang dikelola. Yang dikelola ini maksudnya ya ada yang membersihkan, ada yang menjaga kebersihannya, ada yang mengelola lah intinya. Jadi karena ini tempat ibadah gitu, jadi ya sekhusus itu layanan ini dijaga supaya bersih, jadi bisa dijadikan tempat diskusi untuk proses pendidikan keagamaan, kerohanian, dan sarana ibadah ini penunjang proses belajar mengajar, karena peserta didik lebih nyaman jika ada sarana ini di lingkungan sekolahnya. Jadi mahasiswa atau peserta didik tidak perlu jauh-jauh keluar atau pergi ke fakultas lain untuk sholat. Jadi bisa efisiensi waktu jika akan masuk ke mata kuliah selanjutnya gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.